Di video kali ini gue bakal ngasih tahu hal-hal apa aja yang bisa kalian lakuin saat kalian sudah sampai level 100 sampai level 120. Kenapa gue sampai level 120, kenapa nggak sampai level 150? Karena di saat level 100 sampai 120 ini, kalian pasti bakal ngalamin jenuh, ngalamin progres kalian nggak naik-naik nih, kenapa nih? Terus kenapa rate-nya cuma segini-segini aja? Karena semua rate kebukanya di level 120 sampai 150. Oke, jadi buat kalian yang sampai level 100 dan belum sampai level 120, gue bakal ngasih tahu hal-hal apa aja yang bisa kalian lakuin supaya biar kalian nggak terlalu ketinggalan nanti pas kalian sudah sampai level 120. Yang pertama, lengkapin kelas tier 3 dan bentokin level per kelas. Kenapa? Karena dengan kelarin semua kelas di tier 3, kalian bisa dapetin sub skill yang berguna buat mainin raid yang lebih susah ke depannya. Contohnya raid Luminaria Omega yang ngarusin lo buat ilangin satu buff biar semua buffnya hilang. Kalau kalian pakai Dark Fencer, kan nggak ada skillnya tentu yang bisa ngilangin buff. Kalau udah naikin semua kelas, di sini khususnya kelas Bishop, lu bisa ambil sub skill dari Bishop yang namanya Dispel. Dispel ini gunanya kalau lu lihat dibacanya, ngilangin satu buff dari musuh buat dipakai di kelas Dark Fencer. Jadinya, lu bisa tetap pede pakai Dark Fencer tanpa harus pakai Bishop buat kelarin Luminaria Omega. Hal yang sama juga berlaku buat kelas EX dan EX2 ya. Jadi kalau misalkan kalian udah kelarin EX, kalian bisa dapat sub skill EX-nya juga. Kalau udah kelarin Ninja, kalau nggak salah, kalian bisa buka skill namanya Kuma Shuriken sama Haze. Yang kedua adalah kelarin Red Impossible Omega tier 1 sama Anubis dan kawan-kawan. Nah di sini maksud gue Red Impossible, kalian tinggal ke raid list. Habis itu kalian bisa lihat nih, ada raid-raidnya bintang 1, bintang 2, sama bintang selanjutnya. Di sini yang bisa dibuka kalau kalian udah sampai minimal sih harusnya level 101 sih. Jadi kalau kalian masih di level 100, kalian bisa nge-slime dulu beberapa kali sampai level 101. Yang bisa dibuka di sini, kalau dari level 101 itu adalah yang ini, bintang satunya. Kalian bisa lihat tuh nama-namanya. Lumayan familiar kan, karena yang ini cuma naik doang difficulty-nya jadi impossible. Terus sama ini juga nih, tier 1-nya. Dan satu lagi, ini. Di sini di akun ini belum kebuka ya. Di sini ada Prometheus. Terus di sini gue lupa. Di sini ada Gilgamesh dan kawan-kawannya gitu ya. Nanti gue tunjukin di foto yang bakal ada di sebelahnya. Oh iya, kalau kalian kesusahan dengan Red Impossible ini, kalian cukup minta request backup aja ya. Nanti pasti ada beberapa lah yang bakal datangin lo. Atau misalkan lo punya sepuh gitu lagi. Baik lagi ya, kalau lo punya sepuh atau seseorang yang levelnya jauh di atas lo bisa minta bantuan sama dia. Red ini. Yang ketiga, sebenarnya sih raid yang bakal gue jelasin selanjutnya tuh ada di raid tier 1. Namanya Rose Queen Showdown. Kenapa? Karena dropannya dari raid Rose Queen ini itu adalah item yang ini namanya Rose Crystal Petal sama Rose Crystal. Ini berguna buat tuker distinction buat unlock kelas tier 4 sama EX2 nantinya. Nah, kalau si Rose Crystal Petal ini lu kumpulin sampai 5 buat dapetin Rose Crystal. Nah, kalau lu udah dapet Rose Crystal, lu bisa tuker nih sama distinction yang lu butuhin. Atau lu bisa juga tuker sama weapon. Tapi weaponnya kurang berguna sih buat sekarang. Cuma ya oke lah biar jadi placeholder lu nanti. Yang keempat, buka raid Proto Bahamut Impossible. Jadi raidnya ini ada di mana? Raidnya ini ada di raid list. Terus tuh lu ke sini nih, yang ada bintang 8 ini. Nah, langsung kelihatan nih. Di sini sebutannya Wing of Terror, tapi nama bosnya sebenarnya Proto Bahamut. Raidnya ini lumayan susah untuk awal-awal ya, karena durasi raidnya ini sekitar 1 miliar. Jadi kalian bisa request backup untuk kelarin raid ini lebih cepat lagi. Drop yang bisa didapetin dari raid ini adalah kertas merah nih. Ini kertas merahnya. Atau Legendary Merit. Primeval Horn. Ini. Sama Gold Brick. Nah, si Gold Brick-nya ini dropnya nih hoki-hokian ya. Karena item ini lumayan penting sih buat rekrut karakter kayak The Eternal atau Jutensu sebutannya. Sama upgrade weapon yang krusial di grid ke depannya. Gue kasih spoiler, itu kayak Opus gitu. Dark Opus weapon. Nanti bakal lu temuin pas di video selanjutnya ya, gue jelasin lagi. Yang kelima adalah kelarin raid standar yang lain. Sebenarnya kalau kalian udah masuk level 101 nih, atau 100 minimal ya, minimal banget, kalian udah ngebuka semua raid standar untuk bisa dimainin. Nah tapi kenapa nih masih ada yang belum kebuka? Kayak gini nih contohnya.
Nah, itu karena kalian masih belum kelarin quest yang bisa ngebuka rate-nya itu sendiri. Cara ngebukanya ya kalian tinggal copy aja nih nama questnya. Di sini misalkan Indignant Conflagration. Kalian tinggal ke wiki aja nih, GBF wiki. Terus kalian ketik aja nama questnya. Oh, itu tadi Indignant Conflagration. Oke. Kalian search. Di sini kalian ketemu nih nama quest-questnya, cuma kalian tekan aja satu-satu. Terus itu kalian cari aja nih di mana tuh. Nah, ketemu free quest-nya. Kalian tinggal bisa langsung buka nih dari wikinya. Nanti diarahin dia pakai link start quest. Nah, langsung pilih. Yang keenam, buka kelas tier 4. Jadi kalau kalian udah ngikutin cara bikin weapon kelas champion sebelumnya dan kalian udah ganti elemen weaponnya, kalian harusnya udah dapat quest ngebuka kelas tier 4. Untuk questnya kalian harus ke Pantagruel dulu. Kita ke Pantagruel. Habis itu kalian ke Pulau Sinkensteel. Setelah itu kalian ke pulau titik paling kanan ini nih. Titik paling kanan, terus kalian scroll, ada quest Search for an Air. Di sini kelas yang bisa kalian buka untuk tier 4 ya, yang sesuai dengan tier 3 sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Swordmaster untuk quest ini, maka kalian bakal ngebuka kelas tier 4 Berserker. Kalau kalian pakai Holy Saber, maka bakal kebuka kelas tier 4 Spartan, dan seterusnya sampai kelas tier 3 Gladiator untuk kebuka Chrysaor. Nah, yang bakal kalian lawan dalam quest ini adalah nenek-nenek yang punya skill sama kayak kelas yang lo mainin. Dan elemennya elemen superior. Contohnya kalau lo pakai di sini gue pakai Elder, maka si neneknya bakal pakai elemen wind. Nah, kecuali kalau lo light atau dark, neneknya bakal ngikutin ele lu. Jadi kalau misalkan lo pakainya light, berarti si neneknya nanti tuh bakal pakai light juga. Nah, setelah kalian lawan si nenek ini, kalian bakal dapat trofi yang jadi salah satu syarat untuk kebuka kelas. Secara umum ada 3 hal yang dibutuhin untuk kebuka kelas: CP, Distinction, sama trofi dari gebukin nenek sebelumnya. Nah, ini trofinya nih, yang bakal jadi salah satu syaratnya nanti. Ada beberapa pengecualian untuk kebuka kelas tier 4 ini, khususnya di bagian Lumberjack, Cavalier, Monk, sama Robin Hood. Karena kelas ini ngarusin lu juga untuk maksimalin level kelas tier 4 sebelumnya untuk kebuka kelas-kelas ini. Dan ada kelas Relic Buster yang bisa langsung dibuka tanpa harus ngikutin step yang gue jelasin sebelumnya dengan nuker 4 Synchronicity Core. Gimana cara dapetinnya? Kalian harus nuker material yang dibutuhin buat nuker si Synchronicity Core yang bisa kalian cek di shop. Kalian cek di shop, treasure trade, masuk ke bagian quest item, terus kita masuk ke event atau other, terus kita langsung pilih exclusive treasure. Di sini langsung kebuka, dia ada namanya ini Synchronicity Core. Nah, di sini kalian harus tukar 4 ini, jadi kalian bisa ngumpulin nih bahan-bahannya nih. Jadi 1 Silver Centrum, jadi berarti kalian pilih 4, terus ini 10 Blue Sky Crystal, berarti kalian butuh 40, terus Swordstone butuh 50, berarti kalian butuh 200, sama Pistol Stone 200 juga. Yang ketujuh, buka kelas ekstra kedua. Konsep dari kelas ekstra sebenarnya tuh adalah kelas yang diperuntukkan untuk raid-raid khusus dan nawarin playstyle alternatif yang ada di kelas tier 4. Jadi anggap ini kayak invest untuk konten raid ke depannya ya. Untuk kebuka kelas EX2-nya syaratnya sama aja kayak membuka kelas tier 4. Kalian harus maksimalin kelas EX. Untuk kelas EX2 yang mau kalian buka, sama kalian quest trophy-nya juga. Tapi kalian juga harus bikin weaponnya untuk kelas X2 tersebut. Ini bedanya dari tier 4 sama X2, di mana tier 4 cukup buka satu CCW aja, sedangkan untuk X2 harus bikin CCW untuk setiap kelas EX yang pengen dibuka. Nah, di sini contohnya nih, gue kan pengen buka Soldier nih, tapi gue harus menjalanin treasure ini. Treasure kan gampang, tinggal ditukar atau enggak drop dari kelas queen kan. Tapi kalau untuk tropinya, gue harus bikin weaponnya dulu nih. Trofinya bakal didapat dari kelarin quest yang kebuka setelah lu ngepakai
apa custom weaponnya. Dan custom weaponnya, nah balik lagi Nebo Chat lagi. Dan kalau lu pengen bikin Nebo Chat ini, lu harus bikin gunslinger juga. Berarti yang secara nggak langsung lu harus maksimalin level 20 nya dari EX1 nya si soldier ini. Untuk nutupin videonya, mungkin gue bakal jawab pertanyaan dari video yang sebelumnya. Ini pertanyaan dari Firman. Bang, antara Assassin's Creed atau Unlock X2 bagusnya main mana dulu? Damage dikit dan drop weaponnya ampas mulu. Mau bikin cewek nggak ada SSR yang bisa ditumbalin. Habis itu, Eternal dan Evoker di farm pas rank berapa? Oke, jadi gue bakal jawab yang masalah Assassin's Creed apa Unlock X2. Sebenarnya sih, kalau gue pribadi, gue pengen bilang lu Assassin's Creed-nya dulu aja. Karena Unlock X2 itu nggak urgent amat ya, kecuali kalau lu pengen ikutin yang youtuber gitu yang pakai kelas-kelas X2 gitu. Jadi kalau lu bikin X2 tapi grid lu masih ampas juga damage-nya nggak bakal naik gitu. Sama cewek nggak ada SSR yang bisa ditumbalin. Gue nggak tahu sih maksud tuh dari sini apa, cuma mungkin kalau dari skill weapon, which is cewek nggak ada yang bisa dinaikin skill weaponnya kayak weapon biasa. Tapi ya gitu deh. Oke, lanjut dah. Habis itu Eternal sama Evoker di farm pas rank berapa? Sebenarnya sih pas udah ngebuka Eternal sama Evokernya lu bisa langsung farming sih. Gak ada minimal rank lu harus ngapain gitu. Yang penting grid lu udah lumayan bagus buat carry lu pas di Arcarum atau pas lu lagi GW, yang bakal gue jelasin video selanjutnya ya. Tapi menurut gue nggak ada patokan lu buat rank berapa. Asalkan grid lu udah bagus dan lu kayak punya waktu banyak buat nge-farming, yaudah mulai farming aja. Sekian dulu video yang bakal gue share hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton, dan gue ucapin terima kasih. ワムはワムだよ。ワムはワムだよ。ワムはワムだよ。